lawan Bang Kris ketika selama masih profesional dan masih aktif, siapa paling berat? Mungkin saya akan bagi menjadi 3 kategori. Harus rangkul-rangkulan. Itu risih gak sih? Apa nggak bau atau nggak lengket gitu? Pertanyaan simple dan sepele saya sebenarnya di awal tuh. Kenapa tinju? Kenapa pilihan Bang Kris itu ketika mengawali jadi seorang atlet tinju gitu? Awas. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afid Syafri dalam program podcast Antara. Berisik, berita asik. Nah, kali ini kita tampil beda. Kita mencoba keluar dari studio Antara dan kita main-main kemana coba tebak? Ada yang tahu? Kita berada di tanah bumi Cendrawasih yaitu Papua. Tepatnya di acara PON 20 Papua 2021. Nah, kali ini Berisik datang, saya nggak sendirian. Saya ada membawa salah satu tamu paling spesial yang mungkin sobat-sobat Antara kalau pernah lihat di rumah dan suka olahraga yang jab kanan, jab kiri, hook dan apapun itu, kita langsung sambut tamu kita spesial pada hari ini yaitu Bang Kris John. Yeay. Gimana kabarnya Bang Kris John? Baik, Mas. Mungkin kita buka dulu nih Bang. Boleh Ya, seger. biar, Nah, ngomongnya biar udara Cendrawasih ini terdengar. Nah, Bang Kris John, akhirnya kita tiba di PON ke-20. Betul. Dan lebih spesial lagi, ini di Papua. Ya. Ada komentar nggak nih Bang tentang Papua? Ya pastinya yang memang PON sudah kita undur selama kurang lebih 1 tahun ya. Yang sebenarnya udah dinantikan semua masyarakat, ya pastinya atlet, ya manajer, tim, terus daerah-daerah yang sudah memang sebelumnya mempersiapkan ini. Tapi karena memang masa itu pandemi dan akhirnya memang harus diundur selama kurang lebih 1 tahun ya. Akhirnya diwujudkan di saat ini, di tahun ini merupakan suatu apalagi di masa kebanggaan pandemi, ya, kebanggaan dan ya, memang kita prestasi kita semua gitu bisa akhirnya mengadakan PON di Papua ini. Nah, Bang Kris, kapan terakhir kali ke Papua sebelum PON? Pastinya sudah agak lama sekali ya. Sudah lama. Ya, perubahannya kayak apa nih? Oh, jauh sekali. Saya sampai bisa dibilang cukup terkaget-kaget gitu ya. Wih, ternyata Papua yang dulu mungkin ya tahun-tahun kutip masih kelihatan ya agak terbelakang gitu lah ya. Masih kurang mungkin ya. kurang itu fasilitas apa segala. Sekarang benar-benar udah berubah 180 derajat. Wah, berarti Indonesia sekarang sudah maju dan merata ya Bang. Betul, dan saya yakin lah mungkin Pak Presiden benar-benar cukup memperhatikan Papua ini sebagai salah satu memang bagian negara yang memang beliau sangat sangat cukup perhatian gitu bisa memajukan tanah Papua ini. Nah, ngomong-ngomong tentang PON ini, Bang Kris. Bang Kris kan ternyata masuk ambil bagian di dalamnya sebagai salah satu mantan atlet yang terjun ke dunia kelembagaan khususnya di KONI kan sekarang sebagai wakil ketua bidang kerjasama luar negeri, humas dan media. Betul, menurut Bang Kris, ketika sudah masuk di dalam KONI dan ikut membantu program-program dari KONI sendiri khususnya PON ini, ada tantangan nggak Bang untuk menyiapkan PON ke-20 khususnya di Papua ini dari KONI sendiri? Ya sebelumnya saya mau bilang bahwa saya sangat apresiasi dan berterima kasih kepada ketua umum kami, Bapak Legend Purnawirawan Mas Yano Norman ya, yang akhirnya ya memang menggandeng saya untuk bisa bergabung di kapal beliau ya sebagai ketua umum KONI yang baru, bahwa beliau juga tahu saya mantan atlet dan pasti passion saya di olahraga. Benar, gitu ya. Masih kontribusi lah ya. Betul, dan saat saya ditawari untuk bisa membantu beliau bergabung di kapal baru beliau di perusahaan KONI yang beliau pimpin, wah saya langsung menyambut siapa. Saya senang untuk bisa bergabung dengan Bapak dan bisa mungkin kontribusi saya yang bisa untuk bisa memberikan minimal semangat dan motivasi atlet untuk bisa berprestasi dengan lebih baik lagi, bahwa kita bisa gitu ya. Saya bisa menjadi juara dunia. Semua atlet Indonesia juga harapan saya tentu bisa meraih yang terbaik, bahkan nggak cuma nasional, Asia, bahkan dunia kita bisa gitu. Nah, makanya setelah saya diajak gabung, saya senang sekali dan saya semangat, dan ini passion saya untuk bisa memberi kontribusi, kontribusi dan aktif di olahraga tentunya. Jadi Bang Kris sudah melihat beberapa arena dan venue dong di Papua. Oke nggak Bang? Wah, kaget banget, kaget. Dan menurut saya ini fasilitas olahraga yang levelnya
bisa dibilang ya udah internasional gitu. Iya. Iya, bahwa saya kira mungkin yang selama ini kita lihat ya, saya sih baru lihat memang di areal GBK aja. Ya memang itu kan kualitas juga oke, bagus, lengkap semua ya. Tapi kan memang itu udah cukup lama kan ya. Udah main berkunjung ke STT Gidi belum? Yang itu di mana? Yang Muatai. Di Daerah di sini, Ah, di Jayapura. kemarin saya cuma lihat pertandingannya aja. Oh, pertandingannya Kita aja. kunjungan untuk lihat pertandingan Kangen aja. naik ring nggak sih, Bang? Gitu ya. Kalau ngelihat itu kangen nggak sih? Bang. Kan Belum ini lah kompetisi. ya. Mungkin coba-coba untuk sparring mungkin Sparring, ya. Iya Nah, betul ya. tadi kan Bang Kris sempat ngobrol bahwa akhirnya bergabung ke kapal KONI yang sebelumnya mantan atlet. Ya. Enak mana, Bang? Enak Maksudnya? mana ketika jadi petinju dan sekarang udah nggak jadi petinju tapi mengelola organisasi gitu? Ya masing-masing ada susah dan senangnya masing-masing tentunya ya. Kan memang saat itu memang saatnya saya untuk aktif di atlet, tentunya saya memang harus fokus di atlet dan berusaha untuk mencintai pekerjaan saya waktu itu kan untuk menjadi seorang atlet ya. Tetapi memang di atlet olahraga tinju ini juga kan memang ada keterbatasan usia juga, makanya saya memang di saat 2013 akhir pertandingan terakhir saya dan usia saya waktu itu usia saya waktu itu sudah masuk 35. Saya pikir aduh ini kayaknya agak berat untuk melanjutkan lagi karena memang profesi olahraga yang saya geluti kan memang tidak butuh luput fisik dari yang fisik prima ya, stamina, bahkan memang berat badan juga dan kalau itu udah lawan sulit masih sekali. bisa dilawan lah, tapi kalau usia dilawan Aduh, kayaknya ya itu pengaruhnya itu fisik dan stamina, Mas. Wah, makanya saya pikir ada ini kayaknya dan memang saya punya satu waktu itu janji bahwa di usia 35 saya pikir saya udah cukup untuk bisa mungkin sama ngobrol sama keluarga ya, juga ya. Betul. Cukup di olahraga tinju dan memutuskan pensiun. Nah, dan waktunya pas ya. Sebagai mantan atlet dan juara dunia khususnya di kelas bulu kan waktu Ya. dulu Bang Kris John. Ketika melihat potensi PON sendiri, Ya. apa yang diharapkan dari Bang Kris John ketika melihat potensi atlet di PON? Apakah berharap akan menemukan penerus Bang Kris di PON ke-20 di Papua ini? Ya, kalau di semua olahraga tentunya kita berharap bahwa akan muncul bakat-bakat atau talenta-talenta yang mungkin bukan wajah-wajah lama, mungkin yang memang sudah senior-senior, tapi kalau bisa yang mungkin junior yang lapis duanya sudah bisa lebih prestasi itu mungkin harapan kita juga seperti itu kan, bisa muncul ya lapis-lapis dua yang bagus-bagus yang mana gitu. Jadi bisa kita pilih dan kita arahkan ya untuk bisa menuju ke event-event internasional yang di lebih tinju besar sendiri. gitu ya. Tentunya ini adalah ajang untuk bisa menyaring juga petinju yang berbakat dari setiap daerah di Indonesia gitu. Jadi kita akan lihat mana sih yang bagus-bagus petinju mana guys, dan nanti akan dikumpulkan dan saya kira dari Pertinas sendiri sudah mempunyai satu program bagaimana untuk bisa mengumpulkan mereka, untuk menyatukan mereka dan membina mereka untuk ke event-event yang internasional. Besar ya. gitu lah. Betul ya. Sekarang kita akan lebih ngobrol ke pengalamannya Bang Kris nih di masa masih aktif dan mungkin yang belum sempat diceritakan. Nah, Gimana? lawan Bang Kris ketika selama masih profesional dan masih aktif, siapa paling berat? Mungkin saya akan bagi menjadi 3 kategori begitu ya. Sampai 3 ya. Berarti banyak dong. Siapa aja? Iya Baginya pasti gimana? ya. Jadi awal-awal saya masuk profesional, waktu itu saya pernah bertanding dengan petinju yang tangguh, yang terkenal dengan killing punch-nya, ya nasional ya. Waktu itu petinju dari Bandung. Waktu itu saya harus ada kejuaraan nasional tahun 1999. Namanya almarhum Alfarizi. Oh, Alfarizi. Ya, saya harus berhadapan dengan dia dan memang saat itu pertarungan yang menurut saya berat karena di ronde pertama saya sudah terpukul keras sekali bagian dagu dan jatuh 2 kali. Waduh, udah jatuh 2 kali? 2 kali, iya. Telak sekali waktu itu. Dan akhirnya saya bisa berusaha untuk bangkit. Bangkit lagi. Walaupun waktu itu kondisi dengan bisa dibilang setengah sadar. Karena baru kepukul telak di bagian rahang memang membuat kita seorang petinju selain limbung memang limbung, ya kesadaran juga berkurang. Iya, tapi harus saya bercoba bangkit ya? harus bangkit ya. Saya bercoba untuk bangkit lagi. Akhirnya di saat itu saya bisa menenangkan balikan keadaan di ronde terakhir. Iya. Itu dong. saya pikir wah ini merupakan pertarungan saya yang benar-benar ujian saya gitu ya. Berat sekali karena di awal ronde saya udah jatuh. Akhirnya saya bisa membalikan keadaan, saya menang pertandingan.
walaupun di pertandingan itu terakhir pun bukan yang biasa-biasa aja. Hidung saya patah waktu itu. Pertandingan itu hidung patah. Itu saya patah, makanya kenapa saya bilang waduh ini Iya. pertandingan yang sangat itu sekali buat Sangat saya. Sangat berat ya. berkesan tantangannya. dan berat. Iya, salah satunya ya Iya, awal-awal. itu masih kategori pertama. Betul, walaupun memang itu udah profesional sih. Iya. Oke, kategori kedua. Kategori kedua waktu saya harus menghadapi kejuaraan dunia. Dunia Ya berarti kan 2001, 2003. 2003. Ya 2003 itu saya akhirnya diberi kesempatan untuk bisa itu kejuaraan dunia. Ya. Walaupun waktu itu saya menang. Yang lebih beratnya waktu itu saya harus mempertahankan gelar aja sih waktu itu. Iya. Tahun berapa saya agak lupa. Waktu yang lawan Marquez bukan sih? Betul, Marquez kan? langsung. Saya ingat, saya juga Marquez, nonton. Iya. ya itu. Waduh, saya bilang, waduh ini Marquez bukan petinju biasa kacangan, aja, kan? kacangan. Dia udah dari Meksiko. Pengalaman bertandingnya kita tahu apa tim di Meksiko ya, dia udah memang dikenal, kita tahu ya. Terakhir juga Marquez bisa mengalahkan Manny Pacquiao gitu kan. Oh, wah, saya harus hadapan dia. Dalam hati sempat yang cukup takut juga ya. Waduh, ini petinju yang sudah punya nama besar ya. Petinju yang sudah mempunyai, ya kita lihatlah jam terbangnya, kemampuannya bertinjunya. Ya, tapi akhirnya saya bilang bahwa ya kalau memang kita mau jadi terbaik, kita harus melakukan yang terbaik gitu. Benar. Iya. Dan akhirnya menang. Ya, pokoknya itu motivasi buat saya bagaimana saya harus bisa mengatasinya dan memenangkan pertandingan itu. Ya, akhirnya wah ya menang walaupun waktu itu yang dramatis saya lah. ya waktu itu yang saya yang angkat jempol adalah buat pelatih dan tim pelatih saya gitu. Jadi waktu itu benar-benar strategi yang bisa menangkan pertandingan itu. Apa bisikan strategi waktu itu? Bahwa saya tidak boleh bertarung jual beli pukulan atau deket rapat sama dia. Saya harus pukul lari. Pukulan berarti Gunakan ring yang ada. Dan defense-nya itulah ya strateginya. iya, karena dia memang suka tipe petinju yang masuk ke dia gitu. Yang buat dipancing enak gitu Dia jual beli pukulan memang dia itu spesialisnya dia. Kita jangan mau dimasuk di dia dong. Kelebihannya dia, spesialisnya dia. Kita cari apa kira-kira yang dia lemah. Makanya dari setiap pertandingan dilihat, oh dia nggak suka petinju yang model pukul lari gitu ya. Pukul lari. Mungkin konsentrasi dia jadi ini ya. Ya, jadi dia nggak terlalu suka kejar-kejar petinju gitu. Ya, dia suka petinju masuk. Ya. Yang udah masuk perangkap lah ya. Ya, Bagi dia itu perangkap memang kan? dia itu spesialis ya Dia dijual dipancing beli ke gitu, situ, betul. iya. Tapi makanya bilang wah strategi dari tim saya itu juga mempengaruhi bahwa saya bisa menang waktu itu. Nah, terus Ya. yang ketiga, Yang ketiga tentunya yang terakhir. Manny. Bukan. Ya itu Yang petinju dari Afrika itu kan. Afrika, oke. Iya. Ya Kenapa itu menjadi salah satu jadi kategori gitu? Iya, karena kan akhirnya saya harus dikalahkan oleh petinju juara IBO waktu itu, si Petekia itu. Iya, dan saya memang dia memang lebih baik dari saya. Ya, itu Dan yang buat apa sih istilahnya rahasia Bang Chris John ketika bisa mempertahankan gelarnya berturut-turut bahkan sampai 10 kali ya? Iya. Mempertahankan. Nah, 18. itu 18 bahkan ya. Iya. 18 kali itu tips atau apa sih apakah cuma fisik doang atau mental juga yang perlu diasah? Ya tentunya mental. Ya jadi kan kadang saat kita sudah juara kita sudah tidak terlalu fokus pada pekerjaan kita. Itu yang terjadi mungkin ya, banyak yang terjadi. Cuma saya berusaha bagaimana saya ya terus bisa fokus, bisa mengerjakan tugas saya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kadang memang setelah saya mempertahankan gelar, saya menang, mungkin tidak berapa lama saya mungkin istirahat di rumah, tapi saya harus kembali lagi ke camp untuk berlatih lagi. Ya, itu memang yang harus saya jalani. Jangan sampai saya mungkin terlena, enak-enakan, santai-santai, sehingga tidak mulai latihan dengan segera. Itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya saat saya bisa menang dan saya harus mempersiapkan pertandingan lagi, saya udah langsung fokus lagi. Jangan terlena gitu. Anyway Bang Chris, pertanyaan simple dan sepele saya sebenarnya di awal tuh. Kenapa tinju? Kenapa pilihan Bang Chris itu ketika mengawali jadi seorang atlet tinju gitu? Awal sebetulnya saya diarahkan oleh orang tua saya. Almarhum ayah saya. Ya, jadi almarhum ayah adalah seorang petinju amatir era tahun 70-an. Ya, saat itu beliau tidak sukses. Ya, dan dia punya satu ambisi dan keinginan
apabila anaknya ada yang cowok mau dilatih tinju. Iya, jadi akhirnya saya lahir dan adik saya yang laki Andrian John juga lahir. Nah, kita berdua dilatih dari usia 5-6 tahun waktu itu kita udah. Dari mulai. 5 tahun? 5-6 tahun. Dipaksa. Dipaksa. Namanya anak-anak kan kita harus diarahkan orang tua juga kan. Betul. Namanya anak-anak juga nggak terlalu banyak yang mau. Capek-capek latihan belum tentu anak yang suka gitu ya. Ada yang memang ada anaknya suka olahraga langsung masuk gitu kan, tapi tetap waktu itu diarahkan oleh orang tua, diberikan satu jadwal ya. Jadwal setiap sore ya harus kita latihan 1 jam, 2 jam gitu. Berarti ya itu arah 5 tahun, 6 tahun udah memulai diarahkan ya, mungkin perkenalan dulu ya yang untuk terus setelah itu ngerasa wah aku suka nih, atau emang karena nggak enak sama bapak atau gimana? Awalnya ya udah saya ikut aja karena harus dalam tanda kutip dipaksa ayah untuk latihan tinju. Ya, tapi setelah pertandingan pertama saya waktu itu usia 14 atau 15 tahun di Banjarnegara di pertandingan 17 Agustusan biasanya ya, ada pasar malam, ya. ada pertandingan tinju. Nah, itu awal saya bisa bertanding tinju dan menang. Itu ring pertama kali ring pertama kali. Menang ya. Sampai KO atau enggak, cuma angka aja ya waktu awal-awal itu menang dan wah saya mempunyai satu rasa yang luar biasa dan akhirnya di situ juga saya awal saya memutuskan bahwa saya ingin memperfokus tinju ini dan berusaha untuk mencintai olahraga tinju ini sebagai hidup saya. Dan berarti di situ juga saya sudah mulai memimpikan untuk menjadi juara dunia. Ambisi juara dunia itu munculnya di tempat pasar malam. Sebagai seorang bagaimana kita memutuskan untuk pekerjaan itu sebagai hidup saya dan berusaha untuk mencintai pekerjaan itu. Ya, tapi berarti juga almarhum ayah Bang Krijon termasuk petinju yang berhasil karena melahirkan dan melatih juara dunia. Ya, betul. Iya kan? Betul. Walaupun mungkin karirnya nggak sebesar Bang Kris, tapi ternyata lebih jauh berhasil. Betul. Karena putranya betul. Dia yang mengarahkan dari awal dan benar-benar dia ikut turun tangan, dia latihan juga gitu ya untuk bisa mengarahkan saya. Tapi ngomong-ngomong untuk atlet yang bergerak di bidang tinju, itu kehidupannya gimana sih Bang Kris? Apakah kadang kan ada yang, mohon maaf nih, ada yang takut ketika bertanding tuh, ada yang sampai luka berat, bahkan sampai meninggal karena pertandingan tinju. Nah, sebagai seorang atlet, ancaman atau tantangan seperti itu setiap mau pertandingan itu rasanya gimana? Iya, kita harus sadari dulu bahwa setiap pekerjaan mempunyai konsekuensi resiko ya masing-masing. Salah satu memang resiko dari olahraga tinju adalah cedera, mungkin yang lebih parah adalah pendarahan atau geger otak, bahkan kematian juga tidak menutup kemungkinan bahwa di olahraga tinju banyak terjadi kematian juga ya. Karena fisik kan yang diadu. Ya, betul. Tapi di luar itu semua, tentunya kita sebagai seorang petinju pun berhak untuk bisa mengantisipasi itu semua kan, tentunya dengan ilmu yang kita dapat, bagaimana kita untuk bisa menghindari segala kesalahan-kesalahan yang fatal itu. Selain memang tentunya wasit, juri atau medis yang di bawah ring juga turut sangat berperan sekali untuk bisa menjaga petinju saat bertarung di ring tinju itu. Betul. Tapi bagaimanapun kembali lagi persiapan si petinju itu yang nomor satu. Bagaimana mempersiapkan si petinju, timnya, pelatihnya bisa benar-benar mempersiapkan petinju dengan baik gitu ya. Oh, berarti olahraga tinju itu olahraga tim juga ya sebenarnya? Tim ya. Hanya yang di atas ring cuma satu ya? Iya betul. Kadang yang pelatihnya kan dia setelah istirahat dia akan kasih satu masukan apa nih yang harus. Kadang juga pelatih juga memberikan satu keputusan bahwa aduh petinju saya ini sudah nggak mampu bertanding dan saya harus lempar handuk ya. Lempar handuk. Iya, itu juga benar-benar seorang pelatih harus cukup jeli di situ. Ya. Tapi untuk secara segi ekonomi sendiri, ketika seorang petinju pengen terjun menjadi seorang petinju profesional. Betul. Dari segi ekonomi kalau menurut Bang Kris karena sudah berhasil di dunia tinju, itu bisa menjanjikan nggak sih? Ya, jujur yang bisa menjanjikan adalah petinju yang memang yang levelnya ya sering menang, juara, ya kan. Dan banyak dia bisa bertanding, ya kan, banyak event, baru dia bisa mengumpulkan uang. Iya. Ya kan, tapi ya kembali lagi kan tidak banyak seperti itu. Ya, tapi minimal dia bisa berolahraga tinju, dia mencoba untuk menjadi yang terbaik
Ya, mudah-mudahan dia bisa meraih prestasi menjadi juara nasional, lalu meningkat lagi menjadi juara Asia, PABA, WBC Asia atau OPBF ya. Lalu setelah mereka sudah juara Asia itu, mudah-mudahan mereka ada kesempatan untuk bisa melakoni di kejuaraan dunia. Seperti saya kan itu tahapannya seperti itu. Iya, ada memang harus tinggi ya untuk betul bisa ya, mudah-mudahan lah, pokoknya kita berusaha, kita doa diberikan jalan terbaik ya, mudah-mudahan bahwa menjadi juara dunia itu bukannya hal yang mustahil. bukan yang mustahil ya, betul. karena Indonesia bisa kok gitu ya. Betul, dan minimal menurut saya mungkin buat teman-teman petinju yang mungkin belum sukses di tinju, tapi dia punya kemampuan untuk bisa pernah berlatih tinju, dia punya kemampuan sebenarnya untuk melatih juga ya, karena sekarang kan lagi banyak tuh di gym atau di private yang kepengen untuk latihan tinju atau latihan ya seperti Muay Thai, kan kurang lebih hampir sama. Iya. Nah, dia sebenarnya bisa diarahkan untuk jadi pelatih juga atau membina sasana tinju gitu ya, iya, membina atlet muda lagi, dan saya kira itu merupakan satu pekerjaan yang lumayan juga. Ya. Nah, ini ada pertanyaan iseng saya nih, Pak. Siap-siap nih pertanyaan iseng. Nggak masalah. Kan kalau tinju kan kadang harus di ring itu harus fokus dan berbagai cara dilakukan untuk meraih menang. Kadang ada yang klinis ketika betul harus rangkul-rangkulan. Itu risih nggak sih, Pak? Apa nggak bau atau nggak lengket gitu? Iya, itu sudah nggak kepikiran semua, Mas. Pernah lah saya lawan petinju luar itu ya kadang kok makanya saya berusaha keluar Iya. keluar, jangan mau dirangkul gitu ya. Iya, Karena kekhawatiran akan aroma ya itu masih sudah kepikiran yang kesekian, Mas. Iya. Tapi kalau saat bertanding di atas ring udah kepikirannya udah fokus yang pukul-pukul. Iya. Ya bau-bau dikit ya nggak masalah lah. Yang penting fokus nggak kepukul dan saya berusaha untuk pukul lawan saya. Iya, akhirnya pertanyaan saya terjawab ya. Itulah. Ternyata aroma itu muncul. Betul, aroma badan, waduh, masing-masing kadang pernah saya berapa kali ya. Wah, makanya saya berusaha untuk mundur, jangan mau dirangkul. Oh, berarti strategi juga itu ya? Iya, waduh. Bukan menghindar, bukan karena pukulan juga. Aduh, karena ada bau, aroma. bener. Aroma, iya. Nah, tapi oke, itu tadi pertanyaan lucu, tapi ternyata terjawab juga ya, aroma-aroma itu muncul. Nah, kalau kita melihat fasilitas di Indonesia sendiri nih, Bang Kris, ketika orang mulai pengen terjun di dunia tinju khususnya, untuk sasana dan fasilitas untuk memulai itu sudah banyak tersedia dan sudah sesuai standar nggak sih, Bang Kris? Ya, masing-masing kita nggak bisa ngomong juga, Mas ya. Jadi kan memang setiap daerah berbeda-beda, setiap sasana tinju juga fasilitas mereka yang punya juga berbeda-beda. Tapi kan kita secara umum aja kita lihat memang sarana dan prasarana untuk khususnya di cabang olahraga tinju memang agak sedikit kurang baik lah ya, kurang baik. Kadang ada sasana yang sampai mungkin ya pelatih atau manajernya karena seneng aja gitu ya, jadi biayain sasana itu kan. Tapi kan juga peralatan tinju kan juga nggak murah-murah amat. Betul. Ya sarung tinju itu kadang ya mereka pakai yang sudah rusak-rusak yang mereka pakai gitu ya, kadang udah harus ditambal-tambal. Tapi ya ini yang memang harus mereka jalani dulu gitu. Makanya tentu harapan kita pemerintah juga bisa melihat sasana-sasana kecil ini, nggak cuma tinju, sasana-sasana olahraga yang lainnya juga cukup dilihat lah, diperhatikan bila mereka memang membina atlet muda ya. Kalau memang ada dana untuk bantuan peralatan minimal mereka untuk bisa berlatih, saya kira itu akan sangat membantu sekali sasana-sasana itu untuk bisa membina para atletnya ya, para petinjunya untuk bisa lebih baik gitu. Karena kalau sarung tinju nggak ada, sarung tinju kurang baik atau sudah nggak layak pakai, itu akan mungkin merusak atau masa pakai sarung tangan kan nggak enak. Oh, itu kaos kaki, Pak. Iya, Oke, dimasukin kapas. Itu triknya kalau nggak punya ya. Nanti saya coba pakai kaos kaki. Kaos kaki masukin kapas. Oke, kita akhirnya masuk ke pertanyaan terakhir. Detik-detik pertanyaan terakhir. Ini Bang Kris John. Semenjak Bang Kris John ini pensiun, atlet di Indonesia khususnya tinju ini sepertinya belum ada the dragon gitu loh. Iya. Penerus dari The Dragon ini, Bang Kris ini sepertinya kok kurang muncul lagi. Betul. Nah, menurut Bang Kris ketika melihat atlet tinju yang muda saat ini, kurang apa agar bisa mengikuti jejak Bang Kris?
ya yang kita keluhkan semua adalah kurangnya panggung, kurangnya jam terbang. Ya, jadi saya beruntung saat zaman saya ada beberapa televisi swasta yang menayangkan event tinju reguler setiap malam apalah gitu kan. Itu sangat-sangat membantu sekali perkembangan tinju profesional khususnya untuk bisa bangkit meraih prestasi gitu ya. Kan bertanding terus dah itu makin hebat ini itu kalau banyak event, banyak pertarungan kan petinju banyak persaingan juga dan itu akan membuat petinju akan lebih baik dan lebih baik lagi dan bisa meraih memang prestasi yang sudah ditargetkan gitu kan dari dua nasional kan itu ada tahapannya dari nasional terus promotor berpikir ini udah layak untuk diangkat ke Asia. Diangkat di panggung Asia. Nah, Asia udah juara nih. Nah, ini udah layak di dunia. Nah, itu kan jenjang-jenjang itu yang memang yang kita perlukan. Ada promotor dan matchmaker ataupun manajer yang bisa mengangkat tinju ke level-level itu. Itu yang saat ini memang agak sangat kesulitan kita. Tapi saya terus berusaha untuk bagaimana menggandeng banyak pihak untuk bisa mengadakan event-event pertandingan tinju gitu. Karena itu adalah sepertinya kita melihat bahwa kesimpulannya bahwa jam terbangnya itu kurang karena tidak adanya sarana event yang untuk memberi istilahnya panggung bagi talenta muda. Betul. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal kalau banyak mungkin bisa muncul The Dragon, The Snake, The Swan, The Chicken, The Komodo, The Komodo itu juga banyak akan muncul banyak toko lagi. Baik, terima kasih Bang Chris John udah mampir di podcast Antara yang sangat seru dan mungkin saatnya kita menikmati alam Papua ini ya. Mantap sekali alam Papua ini. Sobat Antara, demikianlah cita-cita kita bersama Bang Chris John. Biasanya kan Bang Chris jual beli pukulan, ini jual beli pertanyaan kita. Pans pertanyaan dan nantikan juga podcast Antara selanjutnya dan juga berita-berita baik di antaranews.com, Antara TV dan foto-foto baik di Antara Foto dan juga lihat juga berita-berita spesial liputan kita di PON 20 di Papua dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bang Chris. Sama-sama.